Bayangkan seekor dinosaurus predator. Pasti yang muncul di pikiran kita adalah T-Rex dengan rahangnya yang besar. Tapi tahukah kalian, ada predator lain yang tidak kalah mematikan dan bahkan terlihat jauh lebih unik. Inilah Carnotaurus, seekor dinosaurus karnivora dari Amerika Selatan yang hidup sekitar 70 juta tahun yang lalu pada akhir zaman kapur. Dengan panjang tubuh mencapai hampir 9 meter, rahang penuh gigi tajam, dan kecepatan lari yang luar biasa, Carnotaurus adalah salah satu pemburu paling berbahaya di bumi purba. Namun yang membuatnya benar-benar berbeda adalah sepasang tanduk di atas matanya. Iya, seekor dinosaurus predator bertanduk, sebuah pemandangan langka di dunia prasejarah. Fosilnya pertama kali ditemukan di Argentina tahun 1984 dalam kondisi luar biasa lengkap. Bahkan kulit bersisiknya masih terekam. Sejak saat itu, Carnotaurus menjadi salah satu dinosaurus paling menarik perhatian ilmuwan dan juga salah satu yang paling misterius. Apakah tanduk itu digunakan untuk bertarung atau hanya hiasan untuk menarik pasangan? Bagaimana ia berburu mangsanya? Apakah ia predator utama atau justru lebih oportunis? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri jejak kehidupan Carnotaurus, mulai dari penemuan fosilnya, ciri-ciri unik, cara hidup, hingga bagaimana sosoknya mempengaruhi budaya populer masa kini. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengenal lebih dekat sang banteng karnivora dari zaman dinosaurus. Tahun 1984, di sebuah peternakan bernama Estancia Puco Sastre di Provinsi Chubut, Argentina, seorang paleontolog terkenal bernama Jose Bonaparte menemukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Terkubur di dalam tanah, ia menemukan kerangka seekor dinosaurus karnivora yang hampir lengkap. Bukan hanya tulang-tulang besar yang tersusun rapi, tetapi juga bagian yang sangat jarang ditemukan, jejak kulit fosil. Temuan ini sungguh luar biasa. Biasanya fosil dinosaurus hanya berupa tulang yang sudah membatu. Tetapi pada Carnotaurus, pola sisi kulit di beberapa bagian tubuh masih tercetak jelas. Ini memberi ilmuwan petunjuk berharga tentang seperti apa penampilan aslinya. Nama yang diberikan pun sangat menarik. Carnotaurus sastrae berasal dari bahasa Latin. Carno berarti daging, Taurus berarti banteng, sehingga artinya adalah banteng pemakan daging. Nama ini terinspirasi dari tanduk unik di atas matanya yang benar-benar mengingatkan pada tanduk banteng. Penemuan ini juga penting karena menambah wawasan kita tentang kelompok dinosaurus bernama Abelisauridae. Sebelum Carnotaurus ditemukan, kelompok ini masih misterius dan hanya dikenal dari fosil yang terfragmentasi. Carnotaurus adalah Abelisauridae pertama yang ditemukan dalam kondisi nyaris utuh, sehingga membuka pintu bagi penelitian baru tentang anatomi, perilaku, dan evolusinya. Jose Bonaparte yang menemukan fosil ini dijuluki sebagai Bapak Dinosaurus Argentina. Ia tidak hanya menemukan Carnotaurus, tetapi juga banyak dinosaurus lain yang membantu menjadikan Amerika Selatan sebagai salah satu pusat penting penelitian paleontologi dunia. Bayangkan jika penemuan ini tidak terjadi. Mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa pernah ada predator bertanduk yang berlari cepat di hutan-hutan Amerika Selatan jutaan tahun yang lalu. Penemuan tahun 1984 itu hanyalah awal. Sejak saat itu, Carnotaurus terus menjadi bahan penelitian dan perdebatan. Apakah ia pemburu aktif ataukah lebih sering memangsa bangkai? Dan untuk apa tanduk itu sebenarnya digunakan? Semua pertanyaan ini akan kita kupas satu persatu, mulai dari anatomi dan ciri fisik Carnotaurus yang unik. Sekarang mari kita melihat lebih dekat bagaimana sebenarnya bentuk tubuh Carnotaurus. Fosil yang ditemukan memberi kita gambaran yang cukup lengkap tentang anatominya. Dan yang pertama mencuri perhatian adalah kepala Carnotaurus. Kepala Carnotaurus relatif pendek dan dalam, berbeda dengan T-Rex yang panjang.
Di atas matanya terdapat 2 tanduk pendek. Inilah alasan ia dinamai banteng pemakan daging. Para ilmuwan masih berdebat, untuk apa sebenarnya tanduk ini digunakan? Ada yang berpendapat untuk bertarung dengan sesama jantan, mungkin saling menanduk seperti banteng modern. Ada juga yang menduga tanduk ini lebih untuk pameran visual, semacam penanda dominasi atau untuk menarik perhatian betina. Bagian lain yang sering jadi perbincangan adalah tangan Carnotaurus. Jika tangan T-Rex dianggap kecil, tangan Carnotaurus bahkan lebih kecil lagi, jauh lebih pendek, kurus dan hampir tidak berguna untuk berburu. Bahkan beberapa ahli menyebut tangan Carnotaurus sebagai yang paling tidak berguna di antara semua dinosaurus karnivora besar. Tapi jangan salah, kelemahan di tangan digantikan oleh kehebatan di bagian tubuh lainnya. Carnotaurus memiliki kaki yang panjang dan ramping. Ini adalah petunjuk penting. Ia kemungkinan besar adalah pelari cepat. Beberapa simulasi komputer menunjukkan Carnotaurus bisa berlari dengan kecepatan mencapai 48-56 km per jam. Sangat cepat untuk predator sebesar itu. Tubuhnya ramping, ekornya kaku seperti batang penyeimbang, sehingga setiap langkahnya efisien saat berlari mengejar mangsa. Lalu bagaimana dengan giginya? Carnotaurus memiliki gigi yang tidak terlalu besar, tapi tajam dan tersusun rapat. Kepalanya yang pendek memungkinkan gigitan cepat, cocok untuk menyambar mangsa kecil hingga menengah, bukan hanya hewan besar. Dan bagian paling unik dari fosil Carnotaurus adalah kulitnya. Pada beberapa bagian tubuh ditemukan cetakan kulit dengan pola sisik berbentuk bulat dan ada tonjolan kecil seperti bintil. Kulit ini menunjukkan bahwa Carnotaurus tidak punya bulu seperti beberapa dinosaurus lain. Sebaliknya, ia memiliki kulit bersisik yang mungkin membuatnya tampak mirip dengan reptil modern, tapi dengan tekstur yang jauh lebih kompleks. Secara keseluruhan, anatomi Carnotaurus memberi gambaran tentang predator yang unik. Tanduk untuk identitas atau pertarungan, tangan yang nyaris tidak berguna, tubuh ramping untuk berlari cepat, gigi tajam untuk menyambar mangsa, dan kulit bersisik yang terjaga detailnya selama 70 juta tahun. Semua ini menjadikan Carnotaurus salah satu dinosaurus paling aneh, tapi juga paling menarik yang pernah hidup. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana Carnotaurus sebenarnya berburu? Apakah ia predator aktif yang mengejar mangsa, atau justru oportunis yang lebih sering memakan bangkai? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas gaya hidup dan cara berburu Carnotaurus. Setelah memahami anatominya, mari kita masuk ke pertanyaan besar. Bagaimana Carnotaurus berburu dan bertahan hidup? Dengan tubuh ramping dan kaki panjang, Carnotaurus kemungkinan adalah predator cepat. Ia tidak seperti T-Rex yang mengandalkan gigitan besar, melainkan lebih pada kecepatan dan kelincahan. Para ilmuwan memperkirakan Carnotaurus hidup di lingkungan berupa hutan terbuka dan dataran luas di Amerika Selatan pada periode Kapur akhir, sekitar 70 juta tahun yang lalu. Di habitat ini, ia berbagi ruang dengan dinosaurus herbivora besar seperti Hadrosaurus dan Sauropoda. Namun, melihat ukuran tubuh dan bentuk giginya, Carnotaurus mungkin lebih sering memangsa hewan berukuran menengah, seperti Ornithopoda, dinosaurus kecil, atau mungkin anak Sauropoda. Salah satu ciri khas Carnotaurus adalah lehernya yang kuat. Struktur tulangnya menunjukkan ia bisa menggoyangkan kepala dengan cepat dari sisi ke sisi. Gerakan ini mungkin digunakan untuk merobek daging setelah menggigit mangsa, mirip dengan cara buaya modern mencabik mangsanya. Tapi ada juga hipotesis menarik. Sebagian ilmuwan berpendapat Carnotaurus mungkin bukan pemburu utama, melainkan lebih sering menjadi scavenger atau pemakan bangkai. Alasannya, giginya yang kecil mungkin kurang efektif untuk membunuh hewan besar secara langsung. Sebaliknya, gigi itu justru cocok untuk mengupas daging dari tulang, persis seperti yang dilakukan beberapa hewan pemakan bangkai modern. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat. Studi biomekanika pada kaki dan ototnya menunjukkan Carnotaurus bisa berlari cepat, sebuah kemampuan yang terasa sia-sia jika hanya digunakan untuk mencari bangkai. Karena itu, kemungkinan besar Carnotaurus adalah predator oportunis. Ia bisa berburu mangsa yang lebih lemah atau lebih kecil, tapi juga tidak menolak bangkai jika ada kesempatan. Pendek kata, Carnotaurus adalah pemangsa fleksibel di ekosistemnya. Dengan kemampuan berlari cepat, kepala bertanduk, dan rahang yang bisa merobek daging,
Carnotaurus menempati posisi penting dalam rantai makanan di Amerika Selatan. Ia bukan predator sebesar T-Rex atau Spinosaurus, tapi adaptasinya membuatnya menjadi spesies yang sangat sukses di lingkungannya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sering jadi sorotan dalam studi Carnotaurus. Bagaimana cara ia menggunakan tanduknya? Dan apakah Carnotaurus mungkin berperilaku sosial atau justru hidup menyendiri? Jika ada satu ciri yang membuat Carnotaurus mudah dikenali, tentu saja tanduknya. Dua tonjolan keras tepat di atas mata ini menjadi tanda khas yang membedakannya dari semua predator besar lain. Tapi pertanyaannya, untuk apa tanduk ini digunakan? Ada beberapa hipotesis menarik. Yang pertama, tanduk ini digunakan untuk bertarung sesama jantan. Bayangkan, dua Carnotaurus berhadapan, lalu saling mendorong kepala, mirip dengan banteng modern. Bentuk kepalanya yang pendek dan kuat memang mendukung teori ini. Hipotesis kedua, tanduk ini digunakan untuk pamer visual. Dalam dunia hewan, seringkali jantan memiliki hiasan tubuh yang berfungsi menarik perhatian betina. Mungkin tanduk Carnotaurus berwarna mencolok atau digunakan sebagai simbol dominasi dalam kawanan. Lalu bagaimana dengan perilaku sosialnya? Kebanyakan Abelisauridae, keluarga karnivora tempat Carnotaurus berada, diduga hidup soliter. Artinya berburu sendirian. Namun ada juga kemungkinan Carnotaurus berburu berkelompok untuk menjatuhkan mangsa besar. Meski bukti fosil langsung tentang perilaku ini masih sangat minim. Apa yang lebih jelas adalah Carnotaurus kemungkinan besar merupakan predator yang sangat visual. Matanya menghadap ke depan, memberi penglihatan binokular yang sangat baik. Ditambah dengan tanduknya, ia mungkin mengandalkan penglihatan tajam dan tampilan fisik untuk berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan mangsa. Singkatnya, tanduk Carnotaurus bisa jadi memiliki banyak fungsi. Alat bertarung, simbol dominasi, atau bahkan sarana untuk menarik pasangan. Apapun fungsi pastinya, tanduk ini adalah bukti betapa evolusi sering menghadirkan solusi unik yang sulit ditebak. Di segmen berikutnya, kita akan melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya Carnotaurus hidup dalam ekosistemnya. Siapa saja tetangga purba yang berbagi habitat dengannya. Sekitar 70 juta tahun yang lalu, pada periode Kapur akhir, Amerika Selatan adalah benua yang terisolasi. Kondisi geografis ini membentuk ekosistem unik dengan hewan-hewan purba yang berbeda dari bagian dunia lain. Dan disinilah Carnotaurus hidup dan berkembang. Lingkungan tempat Carnotaurus hidup berupa dataran luas, sabana purba dan hutan terbuka. Iklimnya hangat dan kering, dengan musim hujan dan musim kering yang jelas. Ekosistem ini penuh dengan dinosaurus herbivora, makanan utama Carnotaurus. Beberapa dinosaurus yang hidup sezaman dengannya antara lain Hadrosauridae atau dinosaurus bebek. Herbivora berukuran sedang yang mungkin sering jadi target buruan. Kemudian Titanosauria, kelompok sauropoda raksasa khas Amerika Selatan. Meski terlalu besar untuk ditaklukkan dewasa, anak-anak mereka bisa menjadi incaran. Lalu ada Ankylosaurus lokal, dinosaurus berlapis baja yang sulit dikalahkan, bahkan untuk predator secepat Carnotaurus. Selain dinosaurus, ada juga reptil lain, buaya purba, kura-kura besar, serta berbagai spesies burung awal yang sedang berevolusi. Langit saat itu juga dikuasai oleh Pterosaurus, reptil terbang yang beraneka ragam ukurannya, dari yang kecil hingga raksasa seperti Quetzalcoatlus. Sementara di air, sungai-sungai dipenuhi ikan besar dan amfibi purba. Dalam ekosistem ini, Carnotaurus berperan sebagai predator puncak. Ia mungkin tidak sebesar Spinosaurus atau seganas T-Rex, tetapi di Amerika Selatan, Carnotaurus adalah raja. Kecepatannya membuatnya jadi pemburu yang berbeda. Bukan sekadar mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi dan kecepatan. Ekosistem ini memberi kita gambaran betapa beragamnya kehidupan di akhir kapur. Setiap spesies memiliki peran. Herbivora menjaga keseimbangan tumbuhan, predator seperti Carnotaurus mengendalikan populasi mangsa, dan hewan-hewan kecil mengisi celah ekologi lainnya. Semua saling terhubung dalam lingkaran kehidupan purba. Namun sebesar apapun perannya, semua makhluk purba akhirnya tidak bisa lepas dari satu kenyataan, yaitu kepunahan massal. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana akhir dari era Carnotaurus dan apa yang menyebabkan dinosaurus megah ini
lenyap dari muka bumi. Sekuat apapun seekor predator, akhirnya ada kekuatan yang tidak bisa dilawan, yaitu kepunahan massal. Carnotaurus hidup pada periode Kapur akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu. Namun sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah bencana global mengakhiri kejayaannya dan juga seluruh dinosaurus non-unggas. Penyebab utamanya diyakini adalah tumbukan asteroid besar di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Chicxulub atau Meksiko. Asteroid berdiameter sekitar 10 km itu menghantam bumi dengan kekuatan setara miliaran bom nuklir. Dampaknya, gelombang panas dan kebakaran global, tsunami raksasa, dan debu tebal yang menutupi atmosfer, menghalangi sinar matahari. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan mati, rantai makanan runtuh, dan ekosistem hancur dalam waktu singkat. Herbivora kehabisan makanan, predator seperti Carnotaurus kehilangan mangsa, perlahan spesies demi spesies menghilang. Namun asteroid mungkin bukan satu-satunya faktor. Sebelum tumbukan, bumi sudah mengalami letusan gunung berapi masif di wilayah India kuno, yang dikenal sebagai Deccan Traps. Letusan ini melepaskan gas beracun dan mempengaruhi iklim global. Jadi kemungkinan besar Carnotaurus menghadapi kombinasi bencana, perubahan iklim, keracunan atmosfer, dan akhirnya tumbukan asteroid. Hasil akhirnya sama, Carnotaurus punah bersama mayoritas dinosaurus besar lainnya. Yang tersisa hanyalah jejak fosil yang jutaan tahun kemudian ditemukan oleh manusia. Ironisnya, tanpa peristiwa kepunahan ini, mamalia termasuk nenek moyang manusia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jadi meski Carnotaurus hilang, kepunahannya memberi ruang bagi kisah baru di bumi, kebangkitan mamalia, dan akhirnya munculnya kita. Namun kisah Carnotaurus tidak berakhir hanya di fosil. Di era modern, ia kembali hidup dalam budaya populer, film, video game, hingga mainan anak-anak. Dan itulah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Walaupun Carnotaurus punah puluhan juta tahun yang lalu, ia kembali hidup di era modern, bukan di hutan purba, melainkan dalam budaya populer. Dari film layar lebar, serial televisi, hingga video game, Carnotaurus menjadi salah satu dinosaurus yang paling mudah dikenali. Contoh paling terkenal adalah dalam seri film Jurassic World. Di sana, Carnotaurus digambarkan sebagai predator ganas dengan tanduk menonjol di atas matanya. Bahkan dalam Jurassic World Fallen Kingdom, ia muncul dalam salah satu adegan yang paling ikonik, bertarung dengan T-Rex. Selain film, Carnotaurus juga sering hadir dalam video game bertema dinosaurus. Game seperti Ark Survival Evolved dan Jurassic World Evolution menampilkan Carnotaurus sebagai dinosaurus agresif, cepat, dan ditakuti pemain. Desainnya yang unik, kepala dengan tanduk, dan tubuh yang ramping membuatnya selalu menonjol di antara predator lainnya. Tidak hanya di hiburan, Carnotaurus juga sering menjadi bahan ilustrasi ilmiah dan buku pengetahuan. Ia dijadikan contoh spesies aneh tapi nyata yang memperlihatkan betapa beragamnya evolusi dinosaurus. Dan tentu saja, siapa yang bisa melupakan mainan dinosaurus? Carnotaurus dengan bentuknya yang khas sering muncul dalam figur action figure dan model edukatif. Bagi banyak anak, Carnotaurus adalah salah satu dinosaurus pertama yang mereka kenal selain T-Rex dan Triceratops. Semua ini menunjukkan satu hal, meski punah jutaan tahun yang lalu, Carnotaurus masih hidup dalam imajinasi kita. Ia bukan hanya predator dari masa lalu, tapi juga ikon budaya populer masa kini. Pada akhirnya, Carnotaurus mengingatkan kita bahwa dinosaurus bukan sekedar fosil di batu. Mereka adalah bagian dari cerita manusia, cerita tentang rasa ingin tahu, eksplorasi, dan cara kita menghidupkan kembali masa lalu dengan teknologi dan imajinasi. Dan itulah perjalanan lengkap Carnotaurus, dari predator puncak di Amerika Selatan purba hingga menjadi bintang dalam film dan budaya modern. Sebuah kisah yang membuktikan meski punah, dinosaurus tetap abadi dalam benak manusia. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menelusuri kehidupan Carnotaurus, dari awal penemuannya di Argentina, hingga perannya sebagai predator cepat, unik, dan penuh misteri. Kita melihat bagaimana ia berbeda dari dinosaurus lain. Tanduk kecil di atas mata, lengan super pendek, tubuh ramping, dan gaya hidup yang penuh strategi. Carnotaurus bukan hanya predator biasa,
Ia adalah contoh nyata bagaimana evolusi bekerja dengan cara yang mengejutkan, memberi adaptasi yang tidak selalu masuk akal di mata kita, tetapi efektif bagi kelangsungan hidupnya di dunia purba. Lebih dari itu, Carnotaurus juga punya tempat istimewa di hati manusia modern. Ia muncul di film, video game, mainan, dan karya seni. Bahkan tanpa kita sadari, Carnotaurus mengajarkan kita sesuatu, bahwa rasa penasaran kita terhadap masa lalu adalah bagian dari apa yang membuat kita manusia. Meski Carnotaurus telah hilang jutaan tahun yang lalu, kisahnya masih hidup di museum, di layar kaca, dan di imajinasi setiap orang yang bertanya, seperti apa rasanya hidup berdampingan dengan makhluk luar biasa ini. Dan mungkin itulah alasan mengapa kita terus mempelajari dinosaurus, bukan hanya untuk mengetahui apa yang ada di masa lalu, tetapi juga untuk memahami bagaimana kehidupan berevolusi dan apa yang menanti kita di masa depan. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini bersama Carnotaurus. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk ikut dalam petualangan berikutnya, membongkar rahasia-rahasia lain dari dunia purba. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.